Mama De mau apa? Mau O. Karena apa? Adik bau? Cem. Belum mandi. Mama De mau? Ta. Watek. Kan ambil kursi kecil dalam. Mbak kok mau duduk. Pantatnya Mbak kok sakit. Nih, kan ambil kursi ini dalam. Urung kentas tangi. Ambil. Mama masak air dulu ya buat mandi siapa? Kok Mama De yang belum mandi siapa? Yang belum mandi? Nah, yang penting Mama sayang dulu. Nih. Terkadang fakta menyakitkan ya, harus belajar berusaha untuk menerima fakta dan realita yang ada. Paham? Sorry ya buat hair somming ya, saya tidak ya, intinya saya tuh mau bahas sama Bunda Ani karena ini nggak tahu VT saya itu untuk membahas pakai komen kok susah, saya terpaksa kayak beginikan gitu ya. Saya SS terus saya mau balas ke Bunda Ani. Untuk hair somming saya ucapkan banyak terima kasih sudah memahami kata-kata saya ya. Kita sebagai perempuan ya harus bisa menjaga mahkota itu, meski dikatakan ketinggalan zaman di 2206 pacaran kok nggak kenturia ya, setidaknya kita bisa bertahan mempertahankan mahkota kita ya. Untuk hair somming kita sebagai wanita harus bisa mengerti itu ya, jaga mahkota kita sebagai wanita sebelum masuk ke zona rumah tangga ya. Nanti ketika masuk zona rumah tangga apapun resikonya, entah itu banana pasangan kita entah kecil atau entah bengkok atau apa, kita siap dengan konsekuensinya. Yang penting kita bisa menghadapi kehidupan dengan problema-problema permasalahan yang ada. Oke, untuk hair somming pro ya, saya menyukai komenan Anda, dan ini saya mau bahas untuk Bunda Ani ya. Salmon ya memang benar ikan yang mahal ya. Kalau nanti saya sebut nama komplit tersinggung tambah marah ya. Nah, ketika nanti saya putarkan video ini, mohon bagaimana pendapat Anda sebagai wanita ya. Karena bahagianya terlalu over, jadi berakibat fatal seperti ini ya. Anda sebagai perempuan coba deh ya, nanti komentar lagi ya. Ini saya pastikan video yang saya putar ini nanti orang tuanya belum melihat. Nggak tahu kalau agil-agil ini udah melihat atau belum ya. Kalau sampai sudah melihat dan mau menjadikan si orang ini jadi istrinya, saya apresiasi setinggi-tingginya dengan segala konsekuensinya untuk menerima perempuan ini dengan pertama kali viralnya ya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang si agil-agil ini kuat dengan hujatan-hujatan ketika hujatan itu datang kepada istrinya kalau sampai jadi menikah gitu ya. Saya tetap memberi doa yang terbaik ya. Sebagai perempuan, kalau ada perempuan yang bahagia saya support. Oke, Bunda Ani silahkan, saya di sini mau putar video terus. Apa tanggapan dan komentar Anda? Oke. Cuma sering aku wongnya pas metu berarti wongnya pas metu ya Dik. Ya. Jadi tanya gitu nyanyi ya. Jin setan kentayangan dan lungon anakku ben iso turu, anakku ben kenal. Salah nih kebebasan. Halah kok
dirimu mau mengajari saya ya, bukannya saya sombong ya. Ini saya kasih cara melihat atau berpikir waras ya. Kalau Jun dan Salma tidak pacaran, bandingkan aja Salma ketika sebelum ketemu sama Jun, sewenengnya seperti apa, cerianya seperti apa. Tapi setelah ketemuan sama Jun, bla bla bli bli blu bla bla bli blu ya, setelah kata pisah, lihat ekspresi wajah Salma ya, emosi, merasa gedek ya. Konten oke, konten mungkin hanya beberapa menit, beberapa detik konten, tapi di luar konten ya ada rasa stroberi, vanila, jeruk, pisang. Paham sampai di sini sayangku ya? Kalau kamu cuma menutup-nutupi ya, saya paham. Nggak usah kau tutupi, saya paham ya. Ketika di medsos itu hanya konten, di realitas seperti apa itu saya paham ya. Wes nggak usah nutup-nutupi, nggak usah berusaha untuk memperbaiki nama si Junaidi Rosyid. Gak perlu, saya paham ya. Aduh. Oke, Aida sayang ya. Mungkin kamu tuh fansnya si Jun ya. Si Junaidi Rosyid kalau saya memanggilnya. Pacaran ya. Jun pernah cerita dia tuh pacaran. Ingat sayang ya. Ini pasti banyak perempuan-perempuan yang akan terkecoh dengan kata-kata manis Jun. Dia itu pintar memainkan kata-kata di bibir ya. Kalau kalian belum banyak tahu tentang pengalaman tentang laki-laki, karakter laki-laki ya, belum banyak gitu bisa memahami, kau akan terkecoh ya. Saya pastikan dulu ketika rame-rame saya bilang ini laki-laki pinter main di kata-kata, biar seolah-olah itu dia yang baik gitu, seolah-olah itu dia yang gemadi, seolah-olah dia itu yang sopan gitu, padahal pak tahu ya. Dia itu memainkan kata-kata itu pintar ya, seperti ini orang tidak jauh sama NM. Yang aku maksud Junaidi Rosyid itu enggak jauh sama NM. Pintar main di kata-kata ya. Satu kata terselip aja diubah gitu. Dari kenyataan itu bisa ya jadi beda cerita. Paham sampai di sini Aida sayang? Udah, terima kasih udah komen di tempat saya ya. Kalau mau tahu sedikit tentang Jun gitu ya. Saya dulu juga pernah bilang, iki laki-laki yang gatel yo. Kalau kamu diceritain dia pacaran, enggak. Di awal dia itu cuman rasa penasaran si Salamah. Pola tingkahnya seperti itu ya. Apakah dia nanti bisa, kalau memang si Jun itu nggak bisa gini gitu ya, apakah nanti itu bisa menggairahkan dia bisa sampai berdiri gitu ya. Dek, udah diam, nggak usah dibahas adik ya. Ternyata ketika ketemuan dan faktanya bertemu ya, mungkin cuman gitu ya. Emang di awal tuh nggak ada niat pacaran, beneran nggak ada, pengen rasa penasaran seperti orang-orang biasa lah. Ketika ada janda yang nel-nelan gitu ya, dengan lumayan viral gitu, para buaya-buaya ya, itu rasa penasarannya besar ya, bagaimana cara mendekati orang ini dan bisa merasakan sensasi itu supaya penasarannya itu sudah tidak lagi penasaran itu ya. Ini sedikit aku buka tentang Junaidi Rosyid ya. Di awal saya sudah juga ikut konten itu ya, dia nggak ada rasa tidak ada pacaran. Udah ngapain, kasih ke bapak ya, kasih ke, hanya cebal botol toh. Kasih no kasih ke. Adik tuh nggak mau ini kosong. Biarin, adik maunya apa nanti. Adik maunya Ini pekerjaan saya ini setiap hari ya. Kalau kamu mau saya mau buka nanti semua tentang Jun kalau ada komen-komen seperti ini dari fansnya Jun ya. Hati-hati, itu orang ya pintar main di mulut, tidak jauh sama NM ya.
Bangun. Saya. Tunggu. Satu-satu. Adik dulu. Ayo Dek, kamu Dek. Mama sayang. Mama sayang dulu, Dek. Dek. Nanti nggak diajak loh. Yuk Mbak Paraja wesnya. Sayang. Dek. Sayang Dek. Sayang Mama. Mama sayang dulu. Ada apa tumpah? Nah, sayang dulu Mama. Sarangnya yo. Bubuk yang benar, bubuk. Enggak ada warna. Jangan gitu, nggak bisa toh. Bubukan aja dulu, nanti baru itu. Boboan Dek. Nah, sini adik ini. Ya, sini. Oke. Udah lah, masalahnya. Udah. Jangan berharap kalau anak masih kecil-kecil ya banyak anak banyak rezeki ya. Sekarang banyak anak banyak pengeluaran nih. Ini aja contoh kalau 2 nih susu, nanti pampers gitu ya. Bagi generasi Gen Z ya. Ingat jangan punya anak-anak banyak. Kedepannya kehidupan kita seperti apa ya, kurang paham ya. Dan kalau ada yang bilang anak kan membawa rezeki masing-masing, Mbak. Iya, sekedar kita sebagai manusia biasa mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah pasangan meninggal, entah pasangan diambil orang lain, entah nanti kena korban PHK. Jadi ketika tidak punya anak banyak gitu nanti ya jeglek ekonomi tapi nggak terlalu puyeng gitu ya. Netes banyune moko aku nangis ketipan kondo rondo tak kira prawan tarang tak akau anak sak kandang Pancen aku wis rondo tuan aku limo. Nanging aku sih bisa diwale kaya goreng telo. Sapi mana larang ngekene mas, anak limo beda bapake. angge orang ora melok gawe melok momong entuk rondo anak limo kumpul barang turune kroso angge orang ora melok gawe melok momong Anak limo akeh mangane, penting bloke akeh tira. Mau tanggapi kasus Denada ya, mungkin ya hampir 98% para emak-emak ataupun khususnya perempuan itu ya menghajar menghujat Denada ya. Saya di sini di posisi netral aja ya. Saya coba posisikan ke posisi Denada ya. Memang itu posisi Denada salah karena tidak mengakui si Reya anaknya ya. Kalau memang itu benar-benar anaknya. Kalau menurut saya sih mungkin ya 99% itu anaknya karena wajahnya mirip ya. Itu pun juga ada pengalaman pribadi saya ketika anak itu tidak diakui ke orang tuanya malah cenderung wajahnya mirip ya. Udah, oke, thank you. Awak itu lemah. Awak mana? Awak itu lemah. Keluar. Yang hijau. Nah, hijau gimana? Hijau. Ya. Oh, mainan Lego. Iya boleh, tapi nggak usah banyak-banyak lo ya, mau tidur lo ya. Mama mau bikin konten dulu ya, 1 video ya. Boleh? Boleh? Iya. Mama mau bikin konten 1 video boleh? Boleh? Oke, thank you. Ya kan ini masih di dinas permomongan ya, saya lanjut. Ya. Saya ada di posisi netral aja ya. Di sisi lain saya juga menyalahkan si Dena ya. Kenapa? Nyeluk roti neh kae. Duduk main Lego sama Mbak Wawa. Terus Mas harus ngejak dulu. Tante tidur kok tante.
Terus saya di posisi netral aja. Namanya manusia itu ada rasa benci, ada rasa dendam, ada ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya coba posisikan ada di posisi Denada itu. Saya posisikan ada pada posisi Denada ya. Saya ulang sekali lagi ya. Saya dalam video ini saya posisikan pada posisi Denada ya. Oke, saat ini saya dihajar sama banyak wanita atau khususnya ibu-ibu ya, dari mungkin seluruh dunia mungkin yang tahu berita ini ya. Tapi saya punya rasa dendam, saya punya rasa kecewa ya. Kenapa yang dihajar saya ya? Ada kok anak bapak dari anak itu ya. Saya juga harus memaklumi. Saya netizen juga nanti akan paham dari si Reya ini mencecer saya ya, biar saya tuh bisa mungkin terbuka siapa sih bapak si Reya ini, karena yang berhubungan perkenturianan kan saya dengan bapaknya Reya ya. Ketika Reya menuntut ke saya untuk mengakui saya sebagai ibunya ya, saya juga ada rasa dendam, rasa kecewa kepada bapaknya Reya. Paham sampai di sini ya? Nah, ya itu namanya juga manusia ya. Ini nanti kedepannya kalau saya melihat ya siapa bapak kandung si Reya akan terbongkar dan kemungkinan besar ya, kan kabarnya itu si bapaknya Reya itu hidupnya lagi tenang gitu, orang terpandang juga gitu ya. Kekecewaan pada istri sahnya ya, kecewa ada, mungkin anak-anaknya akan terguncang juga ya. Ya inilah kenapa saya bilang ya, oke lah, untuk sedikit tahu masa lalu penting ya, supaya apa, dalam menjalani kehidupan kita ke depan itu bisa cepat mencarikan win-win solution ya. Contoh saya, kenapa saya ketika punya ada orang yang dekat saya, ayolah berusaha jujur, apapun resikonya, entah kita nanti pisah atau lanjut hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya, apapun resikonya, terbukalah jujur kepada saya. Itu gampang kok kuncinya ya, untuk dekat sama saya cuman itu satu dulu aja, kejujuran, apapun resikonya ya. Toh lagian di usia saya misalnya usia segini lah, mau nikah oke, enggak juga enggak masalah, toh lagian sudah kepala 4 gitu ya. Sampai di sini paham ya. Mungkin banyak yang mencecar Dena benar, tapi di situ ada kekecewaan Denada terhadap si ayah Reya ya. Nanti kita lihat ending selanjutnya seperti apa ya. Ngene ya, aku mau pakai bahasa Indonesia aja biar orang yang melihat itu bisa paham semua, daripada nanti aku pakai bahasa Jawa kurang ada yang memahami gitu ya. Ini pada ribut di kolom komentar saya gini ya. Oke, saya mau bahas Salamah ya, udah dibacakan tadi ya. Ya, sebagai perempuan yang sudah pernah gagal 2 kali, umur pun sudah tidak muda lagi, ketika ada laki-laki yang memberi perhatian, bisa waspada dan dinilai dulu, enggak langsung kegatelen ya. Atau istilahnya kaceren gitu ya. Ingat ya, di sini juga Salamah juga yang salah. Kalau saya melihatnya itu, dia itu lagi viral ya, sudah PD-nya terlalu over. Jadi ketika ya PD-nya terlalu over ya kayak gitulah ya. Ketika sama yang di Tulung Agung itu ya, memang dapat perhatian, si Salamahnya ada perasaan, tapi si laki-laki dari Tulung Agung itu kan cuman sekedar ingin konten, tapi si Salamahnya ini pakai perasaan, memang ada rasa. Tapi ketika sama ini yang sama Agil gitu, dia juga yang enggak teli ya, itu bisa dilihat dari gerak tubuh dia. Yang sama yang di Pati itu ya, yang siapa itu namanya itu ya, itu juga dia itu agak ya, itu memang dia itu kayak ada rasa ya. Beda kalau sama yang galih-galih itu ya, itu pure dia itu bisa menjaga, intinya saya Salamah ini tidak main perasaan. Tapi kalau yang ketiga itu dia tuh memang ada rasa senang sedikit gitu ya.
Itu bisa dilihat loh, coba yang galih-galih itu dia cuman ya bermesraan tapi itu tidak seperti ada rasa ke sama yang ketiga itu ya, itu Salamah ya. Nah ini bukan hanya untuk Salamah saja ya, bagi janda-janda yang sudah umur khususnya entah gagal berapa kali, ketika ada laki-laki yang mendekati memberi perhatian, jangan terlalu langsung nyah-nyoh nyah-nyoh sok kabeh nyoh brodolon kabeh, jangan seperti itu ya, harus waspada. Di sini saya juga tidak menjelekkan laki-laki, ini hanya kan beberapa atau oknum laki-laki aja ya, khususnya di kasus Salamah ini ya. Ini pelajaran buat kita semua, khususnya perempuan-perempuan gitu ya yang statusnya janda. Beda cerita kalau si Salamah ini mungkin janda yang umurnya masih 19 atau 18 gitu ya, baru satu kali menjanda gitu. Nah itu bisa ketika ada laki-laki datang ya responnya seperti itu bisa lah. Tapi ini udah umur, udah gagal 2 kali ya, udah tersakiti sama yang pertama lah, ini ada kayak gini polanya sama, nanti sakit hati lagi ya, saling bongkar-bongkaran yo. Ini ada yang menutup-nutup, ini hanya konten mbak, konten. Sebetulnya tuh saya tuh kadang ya kak geli sendiri ya, ngasih paham orang pekok, kita pun jadi ikut pekok gitu ya sampai di sini paham. Ini bagi semua, nggak hanya untuk Salamah aja yang sudah umur, udah janda berapa kali, ketika ada laki-laki yang memberi perhatian, harap waspada, pelajari dulu, teliti dulu ya. Tahu kasus yang itu bule dari mana itu, luar negeri, menikah sama orang Bali yang kerja perempuan, balik si bulenya ekrang-ekrang, mungkin tujuannya ya ada kebanggaan lah menikah dengan Bali, ternyata buronan Interpol ya. Padahal suwenak kenta-kentu dengan Feli Lafonte big size kan, ujung-ujungnya kayak gini, sakit hati kan. Makanya hati-hati, pelajari dulu ketika ada orang mendekat. Begitu juga laki-laki, kalau ingin mendekat jangan hanya ingin merasakan sensasi janda itu kayak gimana sih, khususnya yang muda-muda ya, yang kadang begitu. Hati-hati kalau kami bergabung, siap-siap tante-tante akan menghadapi saya gitu ya. Khususnya juga laki-laki kalau mau mendekati, seriuslah ya, entah nanti endingnya seperti apa ya. Janganlah hal-hal yang negatif dibawa ke itu ya, kasihan. Sebetulnya tuh kalian juga pengen merasakan gimana sih rumah tangga yang bener-bener rumah tangga adem ayem gitu ya, enggak, jangan munafik wes. Tak diberi 39 juta rupiah, anak di Lombok Barat tega bunuh ibu kan. Ya, ini ya ingatanku kan baru 16 tahun ketika melihat video seperti ini, saya tuh ting gitu ya. Saya kan pernah ada di 2 posisi gitu ya, dulu sebagai anak orang paling kaya, paling tajir di kampung gitu. Terus di sisi lain ya mungkin kayak dikatakan Nikita Mirzani ya, gembel bau miskin, mungkin seperti itu ya. Nah ketika dulu saya ada di posisi anak orang kaya gitu, minta sesuatu kalau nggak diturutin tuh saya sampai sakit ya. Dulu zamannya motor Satria gitu. Saya sedikit cerita dulu tentang saya. Motor Satria baru-baru itu ya, yang mungkin paham lah, yang bukan yang Satria sekarang, yang Satria dulu, Satria apa itu. Nah saya minta itu, di sponsor di TV itu kan koran gitu, saya nggak dibeliin babe saya itu, saya sakit 3 hari. Terus kamu sakit kenapa gitu, minta motor nggak dibeliin, aku bilang nggak gitu kan. Terus aku di situ kasih pemahaman sama babe saya, motor itu motor apa itu, 2 tak atau 4 tak gitu kalau motor Satria tuh. Yang penting intinya bensinnya boros gitu ya, bensinnya boros gitu. Nanti kalau kamu sekolah itu nggak cukup, uang saku 10.000, 97, 98, 10.000 lumayan lah ya. Kalau kamu sekolah uang 10.000 nggak cukup gitu, sedangkan bensin dulu kan berapa itu ya, 6.000 atau 5.000. Nanti kamu nggak bisa jajan, boros di bensin gitu, seperti itu.
untungnya saya tuh mau mengerti, ya udah nanti babe beliin motor baru tapi itu ya Supra aja, merek Honda gitu kan, lebih irit. Ya udah, dengan terpaksa saya mau gitulah. Inilah sedikit story kehidupanku ketika aku di posisi anak orang kaya dulu ya. Nah ini saya mau bahas tentang video ini gitu. Kadang gini loh, pemikiran anak-anak orang kaya itu belum merasakan betapa sulitnya ketika kita itu benar-benar mulai dari dapat uang kecil sehingga merintis jadi punya gitu. Nggak ada pemikiran seperti itu karena melihat orang tuanya ada, ya mungkin kecukupan. Ketika ada sesuatu permasalahan dirinya itu, ya masih ketergantungan sama orang tua sampai nanti kapanpun menikah punya anak, ya bisa jadi punya cucu. Kalau orang tuanya masih tajir, itu pasti akan ketergantungan sama orang tua. Karena apa? Gini loh, mulainya tuh udah dari tengah ke atas, bukan dari bener-bener bawah naik step by step gitu, enggak ya. Ya ini contoh seperti ini ya, hutang yang menggunakan si anak ya, yang mau menanggung resiko orang tuanya, minta uang 39 juta nggak dikasih, akhirnya emaknya dibakar kayak gitu ya. Nah itulah pemikiran nggak, ini kebuahannya kan kayak gitu nanti ya, nanti bermunculan lagi. Ada juga nanti anak-anak pejabat ya, dan banyak itu ketika anaknya itu kayak merasa kesepian ketika orang tuanya sudah tidak ada gitu ya, kayak benar-benar baru inilah merasakan arti kehidupan dengan mencari uang sendiri gitu, tanpa embel-embel orang tua, tanpa bantuan orang tua. Nanti banyak kok anak pejabat ya. Terus anak-anak orang kaya pun kayak gitu ya. Ya itu pola pikirnya itu merasa orang tuanya ada, jadi mikirnya tuh nggak berat, nggak memikir juga jangka panjangnya kayak gimana. Ya wes, inilah yang terjadi seperti ini.